Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita coba cek. Jangan-jangan ada ahli surga di sekitar kita. Masya Allah. Sebelum kita lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kak malu ya Ustadz Syam. Laris-laris ya Mbah. Iya amin ya Allah dikasih mata kita dikasih pendengaran gitu ya. Kita dikasih lihat sama Allah sebenarnya banyak yang lebih susah dari kita tapi kok kita yang lebih berisik gitu. Katanya salah satu ciri ahli surga itu salah satunya wajhun malihun. Nah apa tuh artinya wajhun malihun? Masya Mohon Allah. tausiahnya. Siap tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Kacaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Abasa ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Al-Quran banyak menggambarkan tentang wajah. Wajahun malihun. Salah satu sifat daripada penghuni surga yang dijelaskan bahwa mereka yang senantiasa punya wajah penghuni surga. Gimana wajah penghuni surga itu? Kalau di dalam Al-Quran tadi dikatakan wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah, selalu bahagia, selalu ceria, selalu senang. Maka ditunjukkan dari awal sebelum masuk surga di dunia wajahnya sudah berseri-seri. Nabi SAW ingatkan, la tahqiran nabil ma'ruf, jangan remehkan kebaikan sedikit apapun itu, sekecil apapun itu, walaupun hanya berwajah berseri di hadapan saudaramu. Wajahun malihun juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau lagi sholat Allah tambah kuasa enggak? Enggak. Kita kalau enggak sholat Allah terhina enggak? Enggak. Allah tetap maha kuasa, mau sholat enggak sholat. Puasa enggak puasa Allah tetap maha kuasa. Maka bersyukur enggak bersyukur Allah tetap maha kuasa. Maka kalau orang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur berarti syukur itu kembali kepada dirinya. Siapa yang senantiasa berwajah berseri, berwajah bahagia, maka bahagia ini bukan membahagiakan Allah, tapi membahagiakan dirinya sendiri. Bukankah kita kenal seorang manusia sempurna, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang begitu berseri. Ketika ditanya Ibunda Aisyah, kata Ibunda Aisyah, pernah di rumah kami selama 40 hari 40 malam tidak ada makanan dan minuman kecuali hanya kurma dan air putih. Tapi yang membahagiakan bagi saya, Rasulullah tetap manusia yang paling sering senyum, paling tulus senyumannya meski dalam kehidupan demikian. Subhanallah. Masya Allah itu yang kadang-kadang sekarang kita suka lupa ya jamaah ya. Adab dulu baru ilmu. Ya adab dulu, Islam tuh sebenarnya indah Saya banget. pernah baca di sosmed ada orang mengatakan begini, kenapa saya berbeda, orang bahagia saya tidak bahagia. Kalau begitu tanyakan juga kenapa saya berbeda, saya punya 2 kaki, ada orang cuma punya 1 kaki. Tapi bahagia. Tapi bahagia. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Siap. khair. Ustadz Syam luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh bener-bener eye opener buat kita semua ya Bu ya. Bikin kita melek gitu ya. Pokoknya gini, Islam itu indah. Sebenarnya ceramah itu diri kita. Jangan nonton, senantiasa menyimak tausiah ataupun apa yang ada di Islam itu indah. Jadi pembelajaran buat kita. Salah satunya ini juga nih. Ada apa Ustadz? Ustaz bertanya. Oh gitu. Oke nih kalau gitu sekarang kita masuk ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Sebelum Ustadz bertanya nih, ada video mau kita tonton dulu sama-sama. Pastinya. Ya. Masya
Allah, gimana Ustaz Maulana? Ini real banget dalam kehidupan ya. Betul. Kadang-kadang ada memang seperti itu. Saya tanya deh. Tanya sama siapa Kepada Ustaz, jamaah. silakan. Nggak usah jauh-jauh ya. Yang Kan mana? kita bahas tentang tetangga. Iya. Nggak usah jauh-jauh milih siapa. Ya udah yang dekat, yang Siapa dekat. paling tetangga paling dekat kita? Ibu Oh. inilah. Oh, Masya Allah. Ayo silakan Oke. berdiri Bu. Silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tati Sumiati. Tati Sumiati, Iya. pasti orang Sunda ya. Ya, kayak saya juga Caca Frederica, tapi orang Jawa kebetulan. Nah, Bu, ada nggak tetangga Ibu seperti itu tadi? Basa-basi doang atau cuma sekedar ya gimana gitu? Pasti ada Pak Ustadz. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan ya Pak Ustadz. Berarti yang basa-basi itu ada mengapa nawarin ya tadi? Ngapain gitu, ngapain cuma basa-basi ngapain? doang gitu ya? Ya ngapain Sekedar nawarin? menyapa, mencairkan suasana aja sih. Oke. Mau tahu Bu? Mau dong Pak Karena Ustadz. ternyata ada kaitannya juga dengan tema kita hari ini. Namanya lisanun ya? Iya, lisanun pasihun. Oh gitu, apa sih itu Ustadz? Lisan yang pasih. Wah, Masya Allah. Mau tahu? Mau. dong, ya. Aku bahas ya Bu. Ya silakan Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah ketika kita menyimak bahwa atas apa yang keluar dari mulut kita itu gambaran isi hati kita. Isi hati itu tidak ada yang tahu. Tapi kapan ketahuan? Ketika ada keluar dari mulut kita. Makanya salah satu yang tergolong ahli sorga yang ada di bumi ini adalah orang-orang yang memiliki lisanun pasihun. Siapa itu? Orang yang lidahnya fasih. Fasih untuk apa? Untuk menolong orang, menjaga lidahnya, dan tidak menyakiti perasaan orang. Nah sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Di lingkungan kita, di tetangga kita, mungkin kita juga di sini. Tadi kita datang baru ketemu Bu, jaga lisan ya Bu. Jangan hati-hati ya Bu. Kenapa? Karena jangan sampai atas apa yang kita ucapkan itu justru menyakiti perasaan orang. Ingat, hati ini Allah yang awasi. Tapi lidah ini akan dicatat malaikat. Atas apa yang dalam hati kita tidak mungkin malaikat. Tidak ada andil malaikat untuk mencatat. Tapi ketika sudah diucapkan di lidah, itu sudah bukan milik kita lagi. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Orang akan selamat dengan selamatnya dengan dari lidahnya sendiri. Dan ketahuilah dua yang menyebabkan orang masuk neraka. Yang tidak bisa menjaga antara dua pipinya dan antara dua pahanya. Nah, yang paling berbahaya adalah lidah. Makanya jaga lidah kita. Sehingga dijaganya lidah itu dengan dua unsur. Yang keras dan yang lembut. Yang keras itu adalah gigi, yang lembut itu adalah bibir. Makanya hati-hati, jangan sampai ketika sudah keluar dari mulut kita justru menyakiti perasaan orang atau melukai perasaan orang. Nih, termasuk nih anak-anak yang lagi nonton nih, hati-hati jangan sampai kita membuliin. Ibu-ibu gosipin, ibu-ibu nyakitin, ibu-ibu fitnah. Ini kan karena kala ada tanpa kita sadari, justru itulah yang bisa membuat kita nauzubillah mendapatkan bahaya. Subhanallah, jadi biarin aja dibilang jadi tetangga yang gak seru karena gak suka ngegosipin orang, biarin aja. Nggak apa-apa. Mendingan mulutnya gini, gitu ya. Ya. Ya Ustadz ya. Ya makanya gini, ada baiknya kita sering-sering ikut kajian. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Ya. Kasih tepuk tangan boleh Bu. Luar biasa, seneng banget ya menjadi pengingat. Karena kadang-kadang kita kalau ketemu tetangga, ketemu cewek-cewek perempuan-perempuan gitu ya. Ada aja yang diomongin ya. Kalau ngomongin tentang sayur gitu-gitu sih boleh. Tapi kalau ngomongin orang, aduh naudzubillah min dalik. Nah jamaah, sekarang saya kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu yang mau bertanya siapa coba? Ayo nih, yang mana ya? Oke tadi karena Ustadz Maulana di sini saya ikut-ikutan deh, yang sebelah sini dulu aja deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Silahkan. saya Ibu Mia dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Soreang, Kabupaten Bandung. Mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu, silakan Ibu. Emang benar Bib, siapa yang telah memaafkan
orang yang telah menghancurkan, memfitnah, bahkan membuat keluarga kita hancur, maka orang tersebut sudah dicatat sebagai ahli surga sejak masih hidup di dunia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab, Bib. Akhir Afwan Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melihat banyak kisah di dalam kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota suci Madinah yang dimana pada waktu tersebut Rasulullah sedang bersama para sahabatnya. Rasulullah mengatakan pada sahabatnya dengan kalimat yang indah bahwasanya akan datang seseorang yang baru mengambil daripada air wudhunya dan dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah fulan bin fulan yang dikatakan oleh Rasulullah dia adalah penghuni surga. Ketika Rasulullah sedang berjalan, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, nanti akan muncul di tengah-tengah kita dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang muncul adalah orang tersebut lagi, orang yang sama. Maka sahabat Amr bin As yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, ada yang meriwayatkan bahwasanya dia menginap di rumahnya sahabat tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui perbuatannya, untuk mengetahui daripada apa amalan yang dikerjakannya, apa amalan yang telah diperbuatnya. Maka bahwasanya sahabat tersebut tidak melakukan amal yang luar biasa. Biasa-biasa aja, sholat malamnya cuma 2 rakaat, kadang sholat, kadang enggak. Berbaring sebentar, kebangun kamar mandi, selesai, udah tidur lagi. Malam pertama dia sholat tahajud, malam kedua dia nggak sholat tahajud, malam ketiganya juga sama. Tidak ada kerjaan yang lain. Ngaji seperti biasa, sholat subuh bersama Rasulullah di Masjid Madinah. Dilihat sama yang kami lakukan, tapi kenapa kami tidak dikatakan penghuni surganya Allah? Maka sahabat Rasulullah itu mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya apa amalan yang luar biasa sampai engkau dikatakan penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Dikatakan sahabat tersebut, aku tidak mempunyai amalan yang lebih. Tapi setiap mau tidur, aku selalu mengatakan, ya Allah aku maafkan semua kesalahan teman-temanku. Aku maafkan semua kesalahan orang-orang yang menyakitiku. Aku maafkan semua kesalahan orang-orang yang syirik, hasud, dengki kepadaku. Dan aku ridha kepadanya. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang berbuat baik, yang memaafkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya surga bagi Allah. Kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Dan juga bukan hanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan manusia yang menombak pamannya. Siapa pamannya? Sayyidatuna atau Sayyidina? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu ditombak oleh siapa? Oleh Wahsy. Dan meninggal dunia pada perang Uhud. Bahkan hatinya dimakan sama siapa? Sama Hindun. Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Karena Abu Sufyan mempunyai istri namanya Hindun. Dan Wahsy dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah enggak pengen lihat wajahnya. Karena apa? Ini adalah wajah yang membunuh pamannya. Tapi dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Lagi dan lagi ya Bib, pengingatnya adalah adab dulu baru ilmu. Hati itu harus bersih, maafin. Berat pasti ya Bib ya. Akhlak dulu baru dia. Akhlak dulu, insya Allah, tapi bisa, bismillah. Makanya belajar Islam itu indah setiap pagi biar menjadi pengingat, insya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah kalau ngomongin suami istri nih, pasti gak akan ada habis-habisnya. Tapi insya Allah ternyata pasangan suami istri ini bisa menjadi sama-sama ahli surga loh. Gimana sih, apa sih maksudnya? Sebelum kita bahas, kita lihat dulu ini yuk, ada tayangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya hei para suami, Kenapa Bu? kalau libur teh harus juga bantu pekerjaan istrinya di rumah. Oh bantuin dong, Baginda Rasul aja bantuin istrinya ya. Iya. Iya Bu, oke. Makanya suami istri itu harus jadi ahli surga, bukan cuma masuk surga sendirian saja, tapi bareng-bareng sama keluarga. Ada nggak tipsnya Ustaz? Ada. Makanya jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Halimah. Oke Bu, Halimah. jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.